Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Siregar dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28922500127. Baik, di sini saya telah membuat video materi dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Materinya yaitu tentang hukum perlindungan konsumen, pengertian, asas, dan tujuannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian konsumen, barang, dan jasa. Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris yaitu consumer. Secara harfiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi, yaitu bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Penerima pesan iklan atau pemakai jasa, atau pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Lalu menurut Innocentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain. Misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan real. Lalu, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Berikutnya, asas perlindungan konsumen. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8/1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Terkait kelima asas ini, bagian penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8/1999 menerangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Nah, asas keadilan sendiri dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
serta negara menjamin kepastian hukumnya. Berikutnya, tujuan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban konsumen. Diterangkan Syahruddin Nawawi, dalam hukum semua pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Akan tetapi, dalam hukum perlindungan konsumen, terkadang konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan itu adalah rendahnya kesadaran akan hak konsumen. Hak-hak konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8/1999 antara lain. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa seperti mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang dipergunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Berikutnya, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban konsumen sebagaimana diterangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 1999 antara lain. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan dibatasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Undang-Undang Konsumen yang lebih luas.
Hukum konsumen yaitu keseluruhan landasan dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumsi dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.